Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Feby Adelia Krisnanti, MPM 18060066, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsai Lampung. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Devi Lestari, yaitu apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Jadi, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Namun, pada karakteristik pembelajaran terpadu, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa dapat tercapai menggunakan prinsip belajar menyenangkan bagi siswa, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, pertanyaan dari Siti Zubaidah, yaitu di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing pada poin tersebut. Menurut Kunandar 2013 pada halaman 38, mengemukakan ciri-ciri penilaian autentik sebagai berikut. 1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yaitu kinerja dan hasil atau produk. Kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, menggunakan berbagai cara atau sumber, artinya dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan beberapa teknik penilaian disesuaikan dengan tuntutan atau potensi dan menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Kemudian selanjutnya tes. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang keenam, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasaan kuantitas. Selanjutnya, pertanyaan dari Salsabila, yaitu apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salsabila. Kendala dalam penerapan penilaian autentik kurikulum 2013 adalah latar belakang pendidik yang tidak sebagai guru kelas. Pendidik yang tidak pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai penilaian kurikulum 2013 dan juga tuntutan aspek penilaian kurikulum 2013 yang banyak dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan penilaian autentik pada kurikulum 2013 bahwa dengan memberikan pelatihan kepada pendidik mengenai penilaian pada kurikulum 2013. Hal ini sejalan dengan upaya dalam mengatasi kendala. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Endang Andriani, yaitu bagaimana penerapan model eksplorasi dan elaborasi pada pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013. Izin menjawab, eksplorasi. Penerapan kegiatan eksplorasi adalah kegiatan dalam mencari dan menghimpun informasi dengan menggunakan media untuk memperkaya pengalaman pengelolaan informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga siswa peserta didik aktif, mendorong siswa mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lain, kemudian mengamati objek di lapangan dan laboratorium. Peran guru dan siswa. Peran siswa membaca, berdiskusi, atau melakukan percobaan, mengumpulkan dan mengolah data. Peran guru menggunakan berbagai pendekatan dan media, memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar. Ketiga yaitu melibatkan siswa secara aktif. Kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesempatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi,
Membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis maupun kelompok, menanggapi laporan dan pendapat teman. Ketiga yaitu mengajukan argumentasi dengan santun. Selanjutnya, peran guru memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, bertindak tanpa rasa takut, memfasilitasi siswa untuk berkompetensi. Selanjutnya, pertanyaan dari Dewi Liana yaitu maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan adalah. Jadi, kondisi ideal merupakan kondisi yang diharapkan atau dicita-citakan, sedangkan kondisi aktual adalah kondisi yang ada di lapangan pada waktu tertentu. Biasanya, antara kondisi ideal dan kondisi aktual secara kesenjangan. Misalnya, seorang guru berharap siswanya mendapatkan nilai di atas KKM. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Septia yaitu hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Septia, 5 hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan indikator. Yang pertama yaitu indikator itu harus terukur, artinya sebuah indikator yang baik wajib untuk dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, indikator harus visible, artinya sebuah indikator yang baik haruslah jelas dalam pengertian finansial, peralatan, keahlian, dan ketersediaan waktu. Ketiga, indikator itu harus akurat dan relevan, artinya sebuah indikator yang baik haruslah memperhatikan dan memperagakan apa yang sedang kita ukur seakurat mungkin. Keempat, indikator itu harus sensitif, artinya sebuah indikator harus memiliki kemampuan untuk menampung gejala perubahan sepanjang waktu. Yang kelima, indikator itu harus tepat waktu, artinya sebuah indikator yang baik wajib menyediakan informasi tepat waktu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Resa Nur Fitriani, yaitu bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Resa Nur Fitriani, yaitu bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Izin menjawab, yang pertama yaitu rumusan tujuan pembelajaran khusus harus berpusat pada anak, bukannya pada guru. Rumusan diawali dengan kata siswa dapat atau apabila dilengkapi menjadi setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa dapat. Kemudian, yang kedua, rumusannya harus berupa tingkah laku operasional, artinya dapat dilihat dari diukur pada saat itu juga. Yang ketiga, rumusan tujuan pembelajaran khusus berisi konten materi kemampuan yang dipelajari titik contoh. Setelah siswa belajar, diharapkan siswa dapat menunjukkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah materi pembelajaran yang dipelajari saat pembelajaran. 3 syarat di atas adalah syarat mutlak. Selanjutnya, syarat tersebut bisa dilengkapi dengan keterangan kondisi dan kualitas kemampuan minimal. Contohnya, setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa dapat menunjukkan bilangan ganjil di depan kelas dengan tanpa salah. Di depan kelas menyatakan kondisi dan tanpa salah adalah menunjukkan kualitas kemampuan. Selanjutnya, pertanyaan dari Siska Rizkia, yaitu sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang diukur dan atau dapat diobservasi.
Kemudian selanjutnya, dalam mengembangkan indikator, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Satu, tuntunan kompetensi yang bisa dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Kedua, karakteristik mata pelajaran dan sekolah. Ketiga, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, cara untuk mengembangkan atau membuat indikator yang baik dan benar. 1. Menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, menganalisis karakter mata pelajaran siswa dan sekolah. Ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Keempat, merumuskan indikator. Kelima, mengembangkan indikator penilaian. Indikator dirumuskan berupa kalimat yang menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator setidaknya mencakup dua hal, yakni tingkat kompetensi dan materi yang telah menjadi media pencapaian kompetensi. Selanjutnya, pertanyaan dari Panji Pangestu yaitu, jelaskan kenapa harus ada micro-teaching dan bagaimana manfaat micro-teaching. Izin menjawab, menurut Barnawi dan Arifin 2016, yang menjelaskan bahwa mengajar secara mikro adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Melalui pelatihan metode pengajaran tersebut, para calon guru akan mempelajari sejumlah keterampilan, seperti keterampilan dasar dalam kegiatan mengajar, mempraktekkan keterampilan dasar mengajar tersebut, melakukan diskusi terkait masalah dalam mengajar. Karena micro-teaching sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa, calon guru, agar peserta mengetahui keterampilan kecakapan dari sikap sebagai gurunya yang profesional, serta keterampilan di bidang ilmu keguruan. Dalam bekal micro-teaching terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain yaitu 1. Meningkatkan kompetensi mengajar, mengembangkan dan membina keterampilan tertentu mahasiswa calon guru dalam mengajar. Ketiga, keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatihkan. Keempat, perbaikan atau penyempurnaan dapat segera dicermati dengan cepat. Dan yang kelima, pelatihan penguasaan keterampilan mahasiswa calon guru menjadi lebih baik. Yang keenam, latihan berlangsung calon guru dapat memusatkan perhatian secara objektif. 7. Meningkatkan efisien dan efektivitas program praktek mengajar. 8. Mengembangkan metode mengajar. Selanjutnya, pertanyaan dari Dian Nur Alif. Bagaimana cara melakukan penilaian yang autentik? Izin menjawab yaitu yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek, tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaian. Yang kedua, yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode waktu tertentu. Berikut ini 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek. Yang pertama, keterampilan peserta didik. Kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran. Ketiga, keaslian sebuah proyek pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio, merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan evaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Kemudian, selanjutnya, penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau tes penuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis. Selanjutnya, pertanyaan dari Atmarida adalah bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilaksanakan secara online.
Baik, izin menjawab, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam bermotivasi merancang dan mencari materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Dea Ayu Sekartaji adalah, pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktekkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam mempraktekkan hal tersebut itu lingkungan yang bagaimana? Izin menjawab, dalam hal ini yang dimaksud dengan lingkungan yang mendukung yaitu seperti lingkungan belajar yang kondusif. Situasi lingkungan kelas merupakan tempat terjadinya berbagai interaksi dan pengalaman yang dapat membentuk sikap siswa terhadap berbagai hal yang seperti sikap terhadap sekolah, sikap terhadap teman sebaya, dan sikap terhadap subjek yang tengah dipelajari. Proses pembelajaran berbagai hal yang terjadi dalam lingkungan kelas seperti perlakuan guru terhadap siswa atau hubungan antar siswa dalam menimbulkan perasaan atau pemikir tertentu di benak siswa. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.